You called everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. You are my hero. You are my hero. Always my hero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi khairan khalqihi wa lituqa ila akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita sehingga di kesempatan ini saya bisa membuat tugas mata kuliah reading text, dan kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah melimpahkan karunia kepada kita semua di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya saya di sini akan memperkenalkan nama saya Rofiqatul Sholihah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta. Dan di sini saya guna memenuhi tugas akhir mata kuliah reading text yang berjudul Sifat Sholat Nabi. Nih, bukunya seperti ini, dan buku ini mempunyai halaman 1 sampai 252. Kemudian biografi beliau bernama Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau adalah seorang yang termasyhur di kalangan kaum kontemporer, yaitu di kalangan kaum muslimin. Jadi beliau itu sangat terkenal di kalangan orang ulama yang termasyhur gitu loh. Dan beliau ini lahir pada tahun 1514. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 2 Oktober 1599. Mungkin sampai di situ biografi beliau. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan buku ini yang berjudul Sholat Nabi ya. Oke. Dan di sini tuh ada babnya itu sangat banyak, dan di sini saya yang pertama itu ada bab persiapan sholat, terus kemudian ada gerakan dan bacaan sholat, kemudian penutup. Oke. Buku yang berjudul sifat sholat Nabi, apa sifatus sholatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada bab persiapan sholat, yang kedua ada gerakan dan bacaan sholat. Dan di sini saya apa sih itu persiapan sholat? Nah, pasti kalian kepo ya, apa saja sih yang mau dipersiapkan sholat itu apa saja. Jadi di sini yang pertama itu ada istiqbalul kiblat atau menghadap kiblat, dan yang kedua itu berdiri, dan yang ketiga itu sholat di atas perahu, dan yang keempat itu sholat lain dengan berdiri atau duduk, yang kelima sholat dengan bersandar, yang keenam sholat di atas mimbar, yang ketujuh sholat memasang sutroh, maksudnya sutroh itu pembatas, dan yang kedelapan sholat yang bisa membatalkan sholat. Apa aja sih yang bisa yang membatalkan sholat? Dan yang ke-9 itu menghadap kiblat, yang ke-10 itu niat. Jadi di sini saya akan mengambil satu bab saja, dan satu babnya saja itu sudah banyak poin-poinnya. Jadi yang pertama itu kan istiqbalul kiblat. Jadi apa sih istiqbalul kiblat? Istiqbalul kiblat itu yang menghadap kiblat. Bahwasanya sholat itu harus menghadap ke kiblat. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qumtu ila sholati fa asbiq wudu'a summa istiqbalu kiblati fakabbir." Bila engkau berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudumu. Kemudian hendaklah menghadap ke kiblat, lalu bertakbirlah. Jadi gini,
maksud hadis Nabi Muhammad SAW begini, bahwasanya kita sebelum sholat itu harus berwudu dulu, dan kedua kita harus menghadap kiblat, selanjutnya kita harus bertakbir. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita dari dasar-dasarnya. Jadi kita sholat itu mau madhab kemana, jadi tata caranya itu apa, dan apa aja sih yang dipersiapkan untuk sholat itu apa aja gitu. Nah, kemudian buatan Nabi Muhammad SAW bahwa hadis ini memerintahkan atau menunjukkan kita yang disyariat kepada umatnya. Kemudian jika sholat tanpa menghadap kiblat itu juga tidak sah. Karena kenapa? Karena yang namanya sholat itu harus menghadap kiblat. Jadi yang saya sebutkan hadis yang di atas tadi. Oke, selanjutnya kemudian ada di dalil Al-Quran, Allah berfirman, "Awali wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai sumakuntum awali wujuhakum syataroh. Maka dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Jadi gini, kita sholat itu harus menghadap, wajah kita harus menghadap ke arah kiblat, dan dimanapun berada kita harus menghadap ke kiblat gitu. Oke, yang kedua itu berdiri. Rasulullah melakukan sholat sunnah, sholat itu beliau berdiri karena apa? Karena perintah dari Allah SWT yang berbunyi dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 238 yang artinya berdirilah kamu dengan tenang karena Allah. Nah, jadi maksudnya di sini kita itu sholat harus berdiri dengan tenang dan menghadap ke Allah. Apabila berpergian, beliau melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, dan beliau juga mengajarkan kepada umatnya bahwa melakukan sholat dalam keadaan takut itu juga wajib berdiri, dan beliau juga pernah melakukan sholat dengan duduk ketika sakit. Jadi kalau tanpa adanya udzur tidak boleh duduk, jadi harus berdiri. Ini sholat di atas perahu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya kepada salah satu umatnya, dan Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Idza sholli fiha qa'iman ila anta khafal warqa." Yang artinya sholatlah di atas dengan berdiri, kecuali kamu dalam keadaan takut dan tenggelam. Jadi maka wajib dikerjakan berdiri jika mampu, dan kalau tidak mampu ya dalam wudhu aja nggak apa-apa. Jadi ya semampu kitanya saja gitu. Itu sholat beliau dengan berdiri atau wudhu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kana sallallahu alaihi wasallam yusolli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan, wa kana idza qara'ana qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'iman." Jadi yang kelima, sholat dengan bersandar. Yang ini karena yaqifu hafiyan ahyana wa mutana'ilan ahyana. Terkadang beliau sholat dengan keadaan telanjang atau tidak memakai sandal, dan terkadang beliau sholat memakai sandal. Jadi beliau membenarkan umatnya melakukan hal ini sebagaimana idza sholat ahadukum falyablas alaihi aw liyahlaquma baina rijlaihi wa la yu'di bihima ghairu. Jadi bila seseorang di antara kamu sholat, hendaklah kamu menggunakan sepasang sendalnya atau melepaskan keduanya dan meletakkannya di antara sendal itu di samping kita sholat. Jadi kalau kamu lihat orang yang sholat dalam keadaan memakai sandal, itu sebaiknya kamu melepasnya dan menaruhnya sandal itu di samping kita. Jadi emang sih zaman dahulu beliau sholat itu tetap memakai sandal atau beralas. Nah, karena beliau ini membenarkan untuk umatnya bahwasanya sholat memakai sandal itu tidak boleh.
kalau kita melihat seseorang itu sholat memakai sendal, kita sebaiknya melepas dan menyingkirkan ke sampingnya atau menaruh di sampingnya begitu. Terus kemudian yang ke-6. Yang ke-6 itu sholat di atas mimbar. Nah, maka apa sih sholat di atas mimbar itu? Nah, maka di dalam hadis sebagaimana kita dengarkan Nabi Muhammad SAW sholat di atas mimbar dalam keadaan selaku imam sholat di atas mimbar. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa para sahabat mengikuti sholat beliau dan mempelajari bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya Nabi Muhammad SAW sholat di atas mimbar tersebut yaitu untuk apa coba? Untuk rangka mengajari para sahabat bagaimana tata cara beliau sholat di atas mimbar, dan sebab di hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi itu kewajiban memakai sutroh. Nah, jadi yang dinamakan sutroh ini adalah pembatas. Jadi apa yang dimaksud dengan sutroh itu? Nah, sutroh itu pembatas. Nah, pembatas itu sesuatu yang menghalangi seseorang yang sholat antara dia dan orang lewat. Jadi sutroh itu pembatas, seperti halnya sejadah. Kalau kita sholat udah memakai sejadah itu adalah udah dikatakan sutroh. Jadi pembatas sholat. Dan yang ke-8 itu yang membatalkan sholat. Nah, apa sih yang membatalkan sholat itu? Nah, jadi yang membatalkan sholat itu di sini beliau pernah bersabda, yang tahu sholatil rujuli dalamnya pun baina yadayhi kahiratul rajul almar'atul haid wal himar wal kalbul aswad. Qala Abu Dawud, qultu ya Rasulullah ma balul aswadi minal ahmar. Qala al kalbul aswadu syaiton. Jadi intinya sholat seseorang menjadi putus karena dilewati perempuan haid, keledai, anjing hitam bila di hadapannya tidak diletakkan pembatas jenis celana. Kata Abu Dar, saya berkata, wahai Rasulullah, apa bedanya antara anjing hitam dengan anjing warna lain? Padanya anjing hitam adalah setan. Jadi itu. Dan yang 9 itu menghadap kubur. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW bersabda, dilarang sholat menghadap kubur, maka beliau bersabda, la tusolli ila kubur, janganlah kamu sholat di atas kubur atau menghadap kubur, la tajlisu alaiha, dan janganlah kamu duduk di atas kubur. Jadi bahwasanya beliau sudah mengajarkan kita bahwasanya sholat tidak boleh menghadap ke kubur dan tidak boleh duduk di kubur. Oke. Yang ke-10 itu niat. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan balasannya. Jadi semua itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau kita sudah niat, insya Allah semua akan berjalan begitu lancar dengan niat tujuan awal tadi. Jadi sholat itu harus ada niatnya. Kalau nggak niat itu batal. Niat itu adalah syarat sahnya wajib sholat. Sampai di sini saya menjelaskan kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.